Untung aja kita dibolehin buat akses CCTV. Jadi kita bisa lihat cewek yang kemarin itu beneran mencuri atau enggak. Iya, kamu benar. Sekarang kita lihat, kita buktikan sendiri. Soalnya kan beberapa hari ini dia nggak kesini. Tuh kan bener, dia yang mencuri. Kecurigaan aku nggak mungkin salah. Gara-gara dia, kita yang harus mengganti ruginya. Kita nggak bisa biarin ini. Kita harus lapor polisi. Kita nggak bisa orang kayak dia berkeliaran begitu aja. Aku nggak mau kalau dia seenaknya mencuri tanpa bertanggung jawab. Kayaknya makanan di sana enak-enak deh. Ada beberapa makanan di sana yang gak aku temuin di warung. Aku pengen banget coba, tapi aku gak punya uang. Aku harus berhemat biar bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Gaji yang aku dapat cuma bisa buat beli beras dan telur. Aku gak bisa beli makanan di minimarket itu. Kalaupun aku beli, besoknya aku gak bisa makan selama 3 hari. Nasib. Tina, baru pulang kerja ya? Iya Mbak Koko, Mbak mau kemana? Oh iya, saya mau beli sesuatu di minimarket. Kamu mau belanja juga gak? Biar sekalian bareng. Kayaknya enggak deh Mbak. Di sana pasti makanannya pada mahal. Saya nggak punya uang. Gak semuanya mahal kok, harganya masih terbilang murah. Ya emang sih ada beberapa yang mahal, tapi kadang ada diskon kok. Buat Mbak Koko mungkin itu terbilang murah, tapi buat saya kan belum tentu Mbak. Saya mana sanggup, kalaupun bisa uangnya harus dikumpulin dulu. Aduh maaf ya Tina, saya nggak tahu. Saya nggak bermaksud seperti itu kok. Saya hanya mengajak saja. Iya Mbak Koko, tidak apa-apa. Saya juga paham kok. Saya kan emang orang nggak punya. Mau makan apa-apa juga harus mikir dulu. Harus lihat harga dulu. Kalau sembarangan kan yang nanti besoknya nggak bisa makan. Semoga kamu selalu dilimpahi rezeki ya, agar kamu bisa membeli apa yang kamu mau. Ya udah kalau gitu saya duluan ya. Iya Mbak Koko. Andai aja aku bisa kayak Mbak Koko yang bisa beli apa aja yang dia mau. Aku mungkin gak perlu mikir besok makan apa. Pengen banget deh beli sesuatu tanpa harus lihat harga. Susah amat ya hidup kayak gini. Setiap hari mie instan. Apa aku gak bisa makan yang lain ya? Bisa sih, tapi paling nasi sama telur. Uangku habis dipakai bayar kosan. Seandainya gajiku lebih besar. Cuma ada segini. Gimana aku bisa makan enak? Gaji dikit, kerja capek. Belum lagi semua kebutuhan pada mahal. Gimana mau nabung coba? Sisa uang harus dikirim ke orang tua di kampung. Kasian banget sih jadi anak rantau. Halo Siti, kenapa? Halo Tina, aku mau ngajak kamu makan di luar nih. Kamu mau nggak? Ada warung soto yang enak banget. Enggak deh, makasih. Aku udah makan, jadi udah kenyang. Ya, padahal aku pengen banget makan soto sama kamu. Kamu tuh nggak pernah kelihatan makan di luar. Kenapa sih? Karena aku masak, makanya jarang makan di luar. Sekalian hemat sih. Tapi kali ini makan di luar ya sama aku. Aku mau ajak kamu ke tempat makan yang enak. Tapi kalau ada uang sih. Jadi bulan depan ya kamu harus mau. Iya, kalau aku ada waktu. Tapi aku gak janji ya. Soalnya banyak hal yang harus aku lakukan daripada makan di luar. Iya deh, ya udah aku tutup dulu ya teleponnya. Bye Tina. Siapa sih yang gak mau makan enak di luar? Aku juga mau makan enak. Tapi mau gimana lagi? Aku gak bisa berbuat apa-apa. Kayaknya aku tahu deh cara buat aku bisa makan enak. Aku mencuri aja di minimarket. Dengan begitu aku bisa makan enak dan gak perlu bayar kan? Aku memang pintar. Besok malam aku akan mencuri makanan yang aku mau. Tapi aku harus hati-hati karena pasti ada banyak orang yang mengawasi aku. Capek banget sih. Rasanya pengen langsung terbang terus nyampe di kasur tanpa harus capek jalan kaki gini. Tina, tunggu. Iya? Kita pulang bareng ya, rumah kita kan searah. Oh iya Tina, ada yang mau aku tanyain sama kamu. Soalnya aku penasaran banget. Nanya soal apa? Kalau mau nanya tinggal nanya aja Siti. Maaf nih sebelumnya, kenapa kamu gak pernah makan di kantin? Kamu juga gak pernah tuh makan sama karyawan lain. Maksudku teman-teman yang lain. Oh itu, gak apa-apa kok. Lagi pula aku bawa bekal, jadi emang jarang makan di kantin. Jangan bohong, aku tahu kamu jarang makan di kantin. Kenapa harus bohong sih? Jujur aja. Aku gak bohong Siti, aku serius. Lagi pula kan sayang kalau aku bawa bekal terus bekalnya gak dimakan. Nih makan aja, aku bawa 2 roti. Kamu kan dari pagi belum makan. Kerja capek-capek masa belum makan sih? Gak usah bohong sama aku, terima aja rotinya. Terima kasih Siti, aku simpen aja buat nanti. Kamu tuh kalau ada kesulitan bilang aja sama aku. Siapa tahu aku bisa menyelesaikannya. Meskipun sekiranya aku gak bisa menyelesaikan masalah kamu, seenggaknya kamu gak merasa sendirian. Makasih banyak ya, tapi aku beneran gak apa-apa kok. Aku cuma apa? Cuma gak punya uang. Tapi sosokan kuat, kamu gak boleh kayak gitu. Nanti kamu sakit. Kalau emang gak mau makan, setidaknya kamu makan roti. Nanti aku bawain lagi ya. Maaf, cuma bisa kasih roti. Gak usah, kamu gak perlu ngelakuin itu. Aku beneran gak apa-apa kok. Jangan ya, kamu
Kamu simpen aja uang kamu buat hal yang lain. Aku bisa mengatasi masalah aku sendiri. Aku gak enak sama kamu. Tapi aku beneran gak apa-apa. Iya, aku tahu Siti, tapi aku juga yang gak enak. Aku tahu kok, kamu juga pasti butuh uang untuk hidup. Jadi jangan hamburkan uang untuk hal yang percuma. Kayaknya aman deh, karyawan yang lain juga pada sibuk ngurus pembeli di kasir. Jadi aku bisa bebas ambil roti ini. Gak ada yang lihat, aku harus cepet keluar. Mau cari apa mbak? Bisa saya bantu? Itu mbak, tadi saya emang cari sesuatu, tapi kayaknya nggak ada deh di sini. Saya mau cari di tempat lain aja. Permisi mbak. Dia kelihatan mencurigakan, kayaknya dia menyembunyikan sesuatu deh. Kok aku curiga ya? Kamu ngapain di sini? Sana bantuin yang lain. Aku tadi mau bantuin, mbak-mbaknya kelihatan lagi bingung. Pas aku samperin dia bilang nggak ada barang yang dia cari. Tapi aku curiga deh sama dia. Curiga gimana? Mungkin emang barang yang dia cari emang nggak ada. Mungkin iya, tapi aku lihat tadi dia panik banget pas aku samperin. Terus dia pergi gitu aja, aneh banget kan? Siapa yang nggak takut coba kalau ditatap serem kayak gitu sama kamu? Ih, aku lagi serius ya, nyebelin banget sih. Iya maaf, tapi kamu jangan nuduh orang sembarangan kayak gitu, nggak baik. Aku itu cuma waspada aja. Aku takut kalau itu beneran pencurian. Emangnya kamu mau disuruh gantiin barang yang hilang? Padahal bukan kamu yang ambil. Dia untung, kita yang rugi lah. Ya gak mau lah. Gimana kalau kita awasin dia aja? Nanti kalau dia kesini lagi, kamu harus awasin dia. Takutnya emang mencuri. Kamu masih inget wajahnya kan kayak gimana? Iya, aku masih inget kok. Kamu bener ya, nanti bakal awasin dia. Ini pertama kalinya aku makan makanan seenak ini. Mungkin gak apa-apa sekali-kali. Wah, enak banget rotinya. Gak sia-sia aku ambil roti ini. Rasanya beneran seenak ini. Pantesan aja harganya mahal. Bisa nih sesekali aku mencuri lagi. Gak ada yang salah kan? Selagi aku gak ketahuan. Toh tadi juga gak ketahuan kan? Ya meskipun hampir ketahuan sih. Siapa sih yang nelpon malam-malam gini? Ganggu aja, tahu nggak? Halo, siapa ini? Nomor yang nggak dikenal. Siapa sih ganggu aja? Dasar orang iseng. Malam-malam begini nelpon nggak jelas. Siapa sih yang nelpon? Awas aja kalau orang iseng. Jangan main-main ya sama saya. Ini sudah malam. Kamu ganggu tahu nggak? Hohoho. Kamu akan mendapatkan ajab. Hah? Siapa tadi yang nelpon? Terus kenapa tiba-tiba ada putri gini sih? Teleponnya masih terhubung. Siapa yang menelponku tadi? Jangan bilang kalau itu adalah hantu atau orang yang menerorku. Untung aja kita dibolehin buat akses CCTV. Jadi kita bisa lihat cewek yang kemarin itu beneran mencuri atau enggak. Iya kamu benar. Sekarang kita lihat, kita buktikan sendiri. Soalnya kan beberapa hari ini dia nggak kesini. Tuh kan bener, dia yang mencuri. Kecurigaan aku nggak mungkin salah. Gara-gara dia, kita yang harus mengganti ruginya. Kita nggak bisa biarin ini. Kita harus lapor polisi. Kita nggak bisa orang kayak dia berkeliaran begitu aja. Aku nggak mau kalau dia seenaknya mencuri tanpa bertanggung jawab. Tapi kita nggak bisa melaporkan dia begitu saja ke polisi. Kita harus laporkan dulu ini ke manajer. Setelah itu kita baru bisa tangkap dia. Iya juga ya, kamu benar. Tapi kita kan nggak tahu dia itu siapa, tinggal di mana. Jadi nggak bisa nemuin dia. Aku punya ide. Kita minta manajer buat memperketat keamanan di sini. Nanti kalau dia datang lagi, kita langsung tangkap dia. Wah, boleh juga tuh ide kamu. Semoga aja dia segera ditangkap dan bisa bertanggung jawab sama apa yang udah dia lakuin. Ini saatnya aku beraksi. Pokoknya malam ini aku harus bisa makan enak. Kira-kira apa yang bakalan aku curi ya malam ini selain roti? Kenapa tiba-tiba jadi banyak angin gini sih? Perasaan tadi cuacanya biasa aja. Kenapa aku ngerasa ada yang ngikutin aku ya? Kayaknya aku harus cepet-cepet pergi dari sini deh. Dari tadi aku ngerasa ada yang ngikutin. Tempat ini semakin seram. Kenapa kakiku nggak bisa digerakin? Kenapa ini? Ini nggak mungkin. Kakiku nggak mungkin nggak bisa gerak. Pokoknya aku harus segera sampai ke minimarket. Aku mau makan enak malam ini, tapi aku nggak bisa gerak. Akhirnya kaki aku bisa gerak juga. Setan! Pergi setan, jangan ganggu aku. Pergi. Tina, kamu kenapa? Kenapa nangis di sini? Sadar, hei. Setan. Enak aja aku dibilang setan. Cewek cantik aku dibilang setan. Lubang hidung kamu tuh kayak setan. Lagian kenapa sih malam-malam malah teriak-teriak gak jelas kayak gini? Aku nggak apa-apa kok. Tadi cuma salah lihat aja. Kamu yakin nggak apa-apa? Tadi kamu nangis sambil teriak loh. Emangnya kamu mau kemana sih malam-malam gini? Aku cuma mau ke warung kok. Terus tadi ada orang iseng. Aku pikir setan, tapi aku udah nggak apa-apa kok. Aku duluan ya. Lah, sejak kapan warung ada di situ? Perasaan itu jalan ke minimarket, bukan ke warung deh. Linglung tuh bocah. Udahlah. Ntar kalau dia sadar paling juga balik lagi.
Gara-gara kejadian tadi aku jadi nggak fokus deh. Ayo fokus Tina, kamu harus ingat tujuan kamu malam ini untuk bisa makan enak. Mereka kayaknya curiga, tapi aku butuh makanan enak malam ini. Aku harus lebih hati-hati. Aku akan mengambil makanan ketika mereka lengah. Aku tinggal keluar aja, jangan sampai mereka curiga. Loh, bunyi apaan ini? Kenapa tiba-tiba ada alarm? Gawat ini, mereka bisa curiga sama aku. Maaf mbak, tolong ikut saya sebentar. Saya salah apa pak? Saya cuma mampir ngadem doang kok pak. Di luar kebetulan panas banget. Apa saya harus percaya sama kamu yang sudah mencuri? Tidak perlu banyak alasan. Sekarang ayo ikut saya. Tidak, lepaskan saya tidak mencuri. Semua proses akan berjalan dengan lancar kalau kamu tidak berontak. Akhirnya kamu bisa ditangkap juga. Saya sudah lama tahu kalau kamu sering mencuri di minimarket ini. Sekarang kamu tidak bisa kemana-mana lagi. Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu. Tolong jangan lakukan itu. Saya tidak mencuri. Ini salah paham. Masih juga mengelak ya kamu. Sudah tertangkap basah, tapi masih ngelak. Sudah pak, bawa saja dia. Ayo ikut saya dan jangan berontak. Akhirnya dia ketangkap juga. Udah ketangkap basah, masih aja ngelak. Apa dia gak sadar kalau dia itu salah? Udah gak usah emosi kayak gitu. Yang penting kita udah tahu kan dia pelakunya. Kita tinggal tunggu hukuman apa yang pantas dia dapatkan. Ini bukan pertama kalinya kan kamu sudah punya rekaman CCTV, tapi kami gak mau mempermalukan kamu. Saya minta maaf, saya cuma lapar. Saya nggak tahu harus gimana lagi. Saya selalu ingin makan enak, tapi saya nggak punya uang. Terus kenapa kamu gak kerja? Cari uang dengan begitu kamu bisa beli apa yang kamu mau. Tapi dengan mencuri seperti ini, kamu masih muda. Kenapa kamu memilih untuk menjadi seorang pencuri? Gaji yang saya dapat hanya sedikit. Saya juga harus bayar kontrakan dan mengirimkan uang kepada orang tua saya yang ada di kampung. Uang saya tidak cukup untuk makan. Saya nggak pernah mau berhutang, karena itu hanya akan menjerat saya lebih dalam pada kesengsaraan. Saya tidak peduli bagaimana penderitaan kamu selama ini. Tapi apa yang kamu lakukan itu salah. Tapi setelah saya mendengar cerita kamu, saya tidak bisa menghakimi kamu secara sepihak karena saya tidak ada di posisi kamu. Tolong maafkan saya pak. Saya janji tidak akan mencuri lagi. Tapi tolong jangan bawa saya ke polisi. Kalau saya masuk penjara, siapa yang akan mengirimkan uang untuk orang tua saya? Baiklah, begini saja. Kami kasih pilihan. Kamu kerja di sini tanpa gaji selama 1 bulan, atau kami lapor polisi. Semua keputusan ada di tangan kamu. Kalau gitu saya pilih yang pertama aja pak. Saya rela kerja di minimarket tanpa dibayar. Baiklah, itu ada pilihan kamu. Tapi kamu harus ingat, jangan mencuri lagi. Sekali kamu mencuri, maka hukuman kamu akan ditambahkan 1 bulan. Paham? Iya pak, terima kasih sudah memaafkan saya. Bekerjalah dengan baik. Ini semua untuk menebus semua perbuatan kamu. Maafkan aku ibu. Anakmu ini tidak bisa menjadi orang yang baik. Anakmu ini jadi seorang pencuri. Tolong ampuni aku bu. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Aku gak bakalan mengecewakan ibu. Aku janji bu. Dulu aku makan ini dengan gampang, sekarang cuma bisa lihat. Sekarang aku sadar kalau kita ingin sesuatu tidak bisa dengan cara yang mudah. Sejauh ini pekerjaan dia bagus dan rapi. Tidak ada barang yang dia curi. Kayaknya dia benar-benar taubat deh. Itu bagus dong. Dia bisa bantu-bantu dengan baik di sini. Seenggaknya dia bisa meringankan pekerjaan kita. Untung aja manajer kita ambil langkah yang bijak. Kamu tunggu di sini ya. Aku mau samperin dulu. Kamu ngapain? Jangan bikin ribut ya. Dia kerjanya bagus kok. Siapa juga yang mau nyari ribut? Negatif mulu pikirannya. Gimana hari pertama kerja di sini? Ada kesulitan nggak? Sejauh ini tidak ada mbak. Saya senang kerja di sini. Saya akan bekerja dengan baik di sini. Ya, saya percaya kok. Sejak tadi kamu sudah bekerja dengan baik. Saya harap seterusnya juga seperti itu. Jangan mengecewakan orang yang mempercayai kamu di sini ya. Tenang saja mbak. Seperti yang saya katakan tadi, saya pasti akan bekerja keras. Saya tidak akan mengecewakan orang-orang. Bagus, kalau gitu saya kerja dulu ya. Iya mbak, aku harus semangat. Aku nggak boleh mengecewakan orang-orang karena aku sudah berjanji bakalan bertanggung jawab sama apa yang sudah aku lakukan. Kenapa suasananya berubah kayak gini lagi? Kenapa tiba-tiba ada suara gemuruh? Jangan-jangan makhluk seram yang kemarin datang lagi. Kenapa ini? Jangan mencuri. Jangan mencuri. Tidak, aku bukan pencuri. Aku bukan pencuri. Kamu sudah lunasi semua yang kamu ambil. Semoga ini jadi pelajaran ya. Terima kasih sudah nggak melapor ke polisi. Saya benar-benar kapok. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya harap ini bisa menjadi pembelajaran buat kamu. Jangan pernah kamu mencuri lagi. Seberapa susah pun kamu, mencuri itu bukan jalan yang terbaik. Ada jalan yang lebih baik daripada mencuri. Iya pak, sekarang saya sangat menyesal. Mencuri bukan jalan yang terbaik.
ketika kamu mendapatkan kesulitan, cobalah untuk menemukan jalan lain. Cobalah untuk mencari bantuan pada teman-temanmu. Jangan gengsi bilang tolong. Seharusnya saya menerima bantuan dari teman saya, tapi karena saya terlalu gengsi, saya justru menjerat diri saya pada kesesatan. Saya berharap kamu bisa hidup lebih baik. Terima kasih banyak ya Pak. Kalau begitu saya pamit. Hati-hati di jalan. Saya harap dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dia masih muda, masih panjang perjalanan yang harus dia tempuh daripada menjadi seorang pencuri. Makanan sederhana ini jauh lebih nikmat daripada apapun yang aku curi. Setidaknya aku nggak perlu takut lagi. Tina, akhirnya hukuman kamu selesai ya. Aku ikut senang. Makasih ya Siti. Aku juga senang banget. Akhirnya hukuman aku udah selesai. Aku jadi bisa cari kerja lagi. Nanti aku bantu kamu buat cari kerja ya. Oh iya, ini aku bawain kamu roti. Maaf ya, cuma bisa bawain ini. Soalnya aku belum gajian. Ya ampun Siti, seharusnya kamu nggak perlu repot-repot. Makasih banyak ya. Tapi Siti, emangnya kamu nggak malu berteman sama pencuri kayak aku? Hah? Ngapain aku malu? Aku tahu kok alasan kamu mencuri itu karena apa. Makanya sekarang aku ada buat kamu. Kalau kamu lapar atau butuh sesuatu, jangan sungkan datang ke aku ya. Jangan beranggapan kalau kamu itu ngerepotin. Aku seneng kok bertemu kamu. Aku nggak tahu lagi harus bilang apa selain terima kasih. Kamu memang orang yang sangat baik. Aku bersyukur punya teman kayak kamu. Ya udah, sekarang kita masuk yuk. Ayo, ayo.